Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bi qaulihi ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian kita seputar zakat. Kita semua ketahui bahwa zakat termasuk salah satu rukun Islam, yang mana di antara rukun Islam, baik itu syahadat, baik itu sholat, baik itu zakat, puasa, dan haji. Dari rukun Islam ini diurut sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka yang pertama adalah syahadat. Dengan syahadat inilah yang dimaksud dengan akidah. Akidah. Bahwa akidah tidak pernah berubah. Yang berubah adalah syariat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap esa. Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap esa. Tidak diperanakkan dan tidak pula beranak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung segala sesuatu. Antara syahadat dengan sholat, kita bisa melihat bahwa Islam diwajibkan sholat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj diperjalankan pada masa itu untuk menerima perintah sholat. Maka dari peristiwa ini, peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW langsung menerima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah salat ini, maka dengan demikian peristiwa ini wajiblah salat itu kepada kaum muslimin dan muslimat. Peristiwa Isra dan Mi'raj kapan terjadi? Yaitu pada tahun ke-10 Kenabian. Artinya apa? Antara syahadat dengan perintah sholat itu hampir 10 tahun. Baru kemudian rukun Islam itu ada yang kedua, yaitu sholat. Maka periode Mekah ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, hanya 2 rukun Islam yang ada, yaitu syahadat. Lalu kemudian sholat. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, inilah yang dimaksud dengan periode Madinah. Periode Madinah ada 3 peristiwa atau ada 3 rukun Islam yang ada di sana, termasuk zakat, termasuk puasa, termasuk haji. Bahkan ada yang mengatakan bahwa haji ini diwajibkan ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah sekitar 8 tahun. Atau pada tahun ke-8 Hijriah baru diwajibkan perintah haji ini. Nah, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, usaha yang paling pertama atau juhud yang paling pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu membangun masjid, yaitu menyatukan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Orang muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah, mereka meninggalkan hartanya, dipertemukanlah dengan orang ansar, penolong, yang bisa membantu saudaranya ketika berada di Madinah. Maka dalam proses sosial, kehidupan sosial, mereka tetap wajib bekerja, mereka tetap wajib berusaha. Maka terjadi apa yang namanya
keberuntungan dan kesenjangan sosial, ada yang kaya dan ada yang miskin. Karena ada yang kaya dan ada yang miskin, turunlah ayat kepada Rasulullah SAW, "Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Muhammad, ambil harta mereka untuk menyucikan mereka, untuk menyucikan harta mereka. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Olehnya itu, kapan diwajibkan perintah zakat? Yaitu terjadi pada bulan Syawal pada tahun kedua Hijriyah. Jadi 2 tahun Rasulullah SAW berada di Madinah, baru kemudian diwajibkan perintah zakat. Maka tersusunlah tiga rukun Islam itu: salat, syahadat, salat, zakat. Lalu kemudian puasa yang terakhir, haji pada tahun ke-8 Hijriah. Maka apa yang dimaksud zakat? Yaitu qadar atau jumlah yang tertentu yang dikeluarkan terhadap orang-orang yang berhak dari orang-orang yang memenuhi syarat dengan jumlah tertentu atau nisab yang tertentu dengan syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia termasuk orang kafir. Kenapa? Karena ini termasuk rukun Islam. Kalau mengingkari berarti ia seperti pembahasan dalam salat bahwa ia tidak disolati, tidak dimandikan, dan tidak dimakamkan di pekuburan orang muslim. Kenapa? Karena tidak diurus jenazahnya atau fardu kifayahnya seperti layaknya seorang muslim. Lalu apa fadilah? Apa fadilah zakat itu? Yang pertama, ibadatun maliyatun yataqarrabu bihal abdu ila khaliqihi azza wajal. Zakat ini adalah merupakan konsep ibadah dari harta untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kaya bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun." Maka beruntunglah orang-orang mukmin, mereka yang melakukan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Ini keuntungan yang pertama. Orang mukmin yang pertama beruntung. Lalu yang kedua, maka beruntunglah orang-orang mukmin yang tidak, atau orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang tidak baik. Lalu orang mukmin yang beruntung yang ketiga, lizzakati fa'ilun, orang mukmin yang sudah memenuhi syaratnya dari hartanya, lalu ia mengeluarkan zakatnya. Ini termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, tuhratun lil abdi minal afati ruhiyyati wal badaniyati, untuk menyucikan jiwa dan badan setiap muslim karena mengeluarkan zakat dari hartanya itu. Yang ketiga, tuhassinul mal utusawwinuhu minat talaf wa dia, menjaga harta itu dengan mengeluarkan zakat, maka bisa menjaga harta itu dari hilang, demikian juga dari rusaknya harta itu. Dan yang terakhir, zakat merupakan satu konsep bagaimana bisa diterapkan dalam konsep masyarakat, dalam konsep sosial. Ada yang miskin mengeluarkan zakatnya terhadap orang kaya mengeluarkan zakatnya terhadap orang miskin, dan orang miskin bisa menerima haknya dari orang kaya itulah. Itulah yang dimaksud dengan fadilah atau peran zakat dalam konsep sosial. Demikian, mudah-mudahan
ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wa atrukukum fi riayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.